Rhodes Barendrecht Visser, atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Idjon Janbi, adalah sosok perintis pasukan elit dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia, TNI. Lahir pada 13 Mei 1914 di Boskoop, Belanda, ia berasal dari keluarga petani bunga tulip. Saat muda, Visser tak langsung bersentuhan dengan dunia militer. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia membantu ayahnya berjualan bola lampu di London. Namun, takdir punya rencana lain. Ketika Perang Dunia Kedua meletus dan Belanda jatuh ke tangan Jerman, Visser tidak bisa kembali ke tanah airnya. Dalam pengasingan di Inggris, ia membuat keputusan besar, bergabung dengan pasukan Belanda yang berjuang di bawah bendera sekutu. Awalnya, ia hanya bertugas sebagai sopir pribadi Ratu Wilhelmina. Namun, keinginannya untuk berada di garis depan membawanya mendaftar sebagai operator radio di pasukan Belanda kedua. Disinilah ia menghadapi api pertama dalam perang. Pada September 1944, Visser terjun dalam salah satu operasi udara terbesar dalam sejarah, Operasi Market Garden. Bersama Divisi Lintas Udara 82 Amerika Serikat, ia diterjunkan menggunakan glider ke wilayah yang dikuasai Jerman. Pertempuran sengit pun terjadi, dan meski mengalami banyak kehilangan, Visser bertahan. 2 bulan kemudian, ia kembali bertempur dalam Operasi Walcheren, membantu membebaskan wilayah pesisir Belanda dari pendudukan Nazi. Keberaniannya membuahkan promosi ke pangkat letnan, serta kesempatan untuk menjalani pendidikan di sekolah pasukan parasut di India. Ia dipersiapkan untuk bergabung dengan pasukan yang akan menyerang Jepang di Hindia Belanda. Namun, sebelum misinya terlaksana, Jepang lebih dahulu menyerah. Setelah perang, Belanda berusaha merebut kembali Hindia Belanda, yang telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai Republik Indonesia. Kesulitan keuangan membuat Belanda membentuk unit khusus di India. Disinilah Visser memainkan peran penting, mendirikan sekolah pasukan terjun payung dan melatih para tentara sebelum dikirim ke Jakarta pada 1946. Kehidupan di Asia mengubah Visser. Ia jatuh cinta pada budaya dan suasana baru, sementara keluarganya menolak mengikuti jejaknya. Ketika istrinya menolak pindah ke Indonesia, ia memilih untuk bercerai dan tetap tinggal di Nusantara. Pada 1947, sekolahnya dipindahkan ke Cimahi, dan ia pun naik pangkat menjadi kapten. Selama beberapa tahun, ia melatih pasukan terjun payung Belanda hingga akhirnya Belanda harus menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ingin kembali ke Belanda, Visser memutuskan untuk menetap di Indonesia. Ia berpindah ke Bandung, bertani bunga di Pacet, dan akhirnya menikahi seorang perempuan dari Yogyakarta. Ia pun memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Idjon Janbi. Ketika Indonesia berusaha membangun pasukan elit, Kolonel A.E. Kawilarang melihat pengalaman Idjon Janbi sebagai aset berharga. Pada 16 April 1952, ia ditunjuk untuk membentuk Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 Siliwangi, cikal bakal pasukan elit TNI. Kesatuan ini kemudian berkembang menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat KKAD, lalu Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat RPKAD, yang kini dikenal sebagai Kopassus. Di bawah kepemimpinannya, pasukan ini menjalani pelatihan keras, termasuk latihan pendaratan laut di Pantai Cilacap. Idjon Janbi bertekad menjadikan mereka prajurit dengan kemampuan terjun payung dan operasi khusus, yang bisa bergerak cepat dalam berbagai medan tempur. Namun, dinamika politik di tubuh TNI membuat posisinya terancam. Ketika kepemimpinan RPKAD hendak dialihkan ke perwira pribumi, Idjon Janbi memilih untuk pensiun pada 1956. Ia sempat ditugaskan mengepalai perkebunan yang dinasionalisasi pemerintah, tetapi tetap memiliki hubungan erat dengan RPKAD, sebagai perwira yang dikaryakan. Hingga akhirnya pada 1969 ia dianugerahi kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel.